Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pripun, Mbak? Untuk pengaturan server yang digunakan ketika ANPK. Nah, ini server masih kondisi fresh, belum diapa-apakan, baru beli. Apa saja yang harus disetting akan saya tunjukkan di sini. Ini aslinya tidak wajib, cuma ya selama saya megang server dengan menerapkan trik-trik yang akan saya lakukan, insya Allah tidak akan ada kendala. Amin. Yang pertama yang perlu dipastikan yaitu sleep modenya. Jadi server dipastikan sleep modenya sudah disetting di power option. Nah, ini kita pilih high performance. Nah, ini pilih never, semuanya never. Jadi jangan sampai server itu nanti sleep. Save. Oke. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu usahakan server itu programnya tidak terlalu banyak. Jadi aplikasi-aplikasi yang tidak penting niku diusahakan dihapus dulu. Dihapus dulu, jangan diinstal, nanti biar tidak mengganggu program yang dipakai untuk server. Nah, untuk merapikan program atau membersihkan program, kita pakai CC Cleaner. Nah, ini ada 3 file. Ini nanti kita klik yang silent install, klik kanan, kemudian run as administrator. Kita tunggu. Nah, jika ada file silent cannot find, kita oke saja, tidak apa-apa. Kemudian kita buka CC Cleaner-nya. Nah, kemudian ke menu tools, uninstall. Kita hapus program-program yang sekiranya tidak perlu atau bawaan Windows yang sekiranya tidak perlu. Ini ibarat Android, ada program aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan, misalkan seperti ini. Ini kita uninstall saja. Ini jika menguninstall ini dari pengaturan, ini tidak bisa di-uninstall. Tapi kalau pakai CC Cleaner ini bisa di-uninstall. Ini yang tidak perlu-perlu ini kita hapus saja. Aplikasi-aplikasi ini biasanya berjalan di background, jadi memberatkan server. Maps ini tidak perlu, kita uninstall saja. Kemudian nah ini Google Chrome ini nanti usahakan pakai yang dari ya Bapak Ibu, dari file VHD itu kan ada Google Chrome itu. Nah, biar nanti seragam versinya, nanti Google Chrome yang ada ini kita hapus dulu.
kita pakai yang dari bawaan folder VHD. Seperti ini, kita hapus saja yang tidak dipakai. Oke, jika dikira sudah cukup, kemudian kita install dulu Chrome yang dari bawaan VHD. Nah ini versi Chrome yang direkomendasikan untuk menjalankan Exambro atau Proctor browser. Oke, jika sudah terinstall, kita close dulu. Oh ya, maaf, tadi sebelum sampai di sini ada yang perlu dinonaktifkan dulu biar kita bisa run as administrator dengan tanpa konfirmasi, yaitu menonaktifkan UAC atau user account control. Caranya di control panel user akun. Nah ini mana sebentar. Nah ini change user account control setting. Ini biasanya bawaannya di level 3. Nah, misalkan kita mau install misalkan VirtualBox, klik run as administrator. Nah, ada tandanya seperti ini. Setiap mau buka program ada tandanya seperti ini. Cara menonaktifkannya, ceng ini, kemudian digeser ke bawah, klik OK, yes lagi. Nah, itu cara menonaktifkan user akun kontrol. Kemudian tadi setelah menginstal Google Chrome yang dari folder VHD, selanjutnya kita setting. Bentar, ini apa ini kok ada? Kita kembali lagi ke CC Cleaner. Kita matikan service atau program yang berjalan di latar belakang agar tidak mengganggu Exambro adminnya. Kita masuk ke menu Tools, kemudian Startup. Nah, ini masih banyak program-program yang berjalan ketika Windows dinyalakan. Nah, ini kita disable yang kiranya tidak penting atau di del. Nah, Adobe System, nah ini kita hapus saja. Oke. Security ini biarkan, Intel ini biarkan, Adobe System yang dari program instalan ini dihapus saja. Adobe Update ini hapus saja. Ini tadi biarkan dulu. Google Update ini juga kita nonaktifkan, kita del. Adobe Bridge ini juga kita del. Nah, kemudian di menu schedule test atau jadwal. Nah, ini Adobe Acrobat Update ini juga kita disable. Corel juga disable. Misalkan ada program yang selain bawaan Windows, kita disable saja, termasuk Google-nya ini.
biar nanti Chrome yang sudah kita install tadi tidak update dengan otomatis. Matikan semua. Kemudian ke Windows Service, Adobe ini disable, Corel disable, biarkan saja ini crack, Google Update ini disable juga, Intel sama KMS ini untuk aktivasi Windows biarkan saja. Kemudian kita clean dulu pakai custom clean. Kita clean registry sama file sampahnya. Sing anu to sing pacar to. Ari ku stempel. Nek stempel Mas, nanti ku dadi karo Run, centang, continue. Kemudian di registry juga seperti itu, scan. Kemudian fix. Oke, kemudian kita cek juga pengaturan Net Framework-nya apakah sudah aktif atau belum. Control panel, program fitur, kemudian turn on Windows fitur. Nah, ini kita kasih centang semuanya satu-satu. Di expand dulu. Kita centang semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Kalau muncul seperti ini, klik. Nah, biarkan mendownload dari Windows Update. Jadi intinya ini bukan meribetkan diri, tidak, cuma ya server ini kita siapkan semaksimal mungkin. Aslinya tidak seperti ini juga tidak apa-apa. Cuma ini juga berbagi pengalaman saja, karena alhamdulillah selama saya pegang server belum pernah ada kendala yang muncul. Alhamdulillahnya seperti itu. tapi paling enggak kan mesti nek iso. Internet to gak apa-apa to. Maksudnya kok ben Oke, jika sudah komplit kita close, kemudian close lagi. Setelah itu kita restart dulu Windows-nya. Oke, selanjutnya setelah di restart kita cek Google Chrome-nya. Nah, ini kita set default browsernya. Nah, ini pilih Google Chrome, switch anyway. Nah, ini web browsernya yang default sudah ke Google Chrome. Oke. Ini ada tampilan error seperti ini, tidak apa-apa, kita close saja. Selanjutnya kita nginstal VirtualBox-nya. Nah, VirtualBox versi 6.1. Klik kanan, run as admin. Next. Tidak ada settingan lain, cukup next saja. Tampilan seperti ini, klik install.
finish. Oke. Kemudian kita siapkan file VHD-nya. VHD nanti ditaruh di local disk C. Nah, sebelum itu kita cek dulu kapasitas C-nya berapa. Nah, intinya usahakan ketika belum diberi VHD, space di local disk C itu lebih dari 100 GB. Karena kalau di bawah 100 GB biasanya tidak cukup. Karena file VHD yang ukurannya 20 sekian giga itu jika kita run atau sedang dijalankan itu bisa mengembang sampai 60-an giga. Nah, ini ada folder VHD ANBK 2021 new. Nah, ini VHD fresh, ukurannya 22,599.094. Ini VHD fresh versi 13.0.0.1. Nah, ini fresh. Ini jangan langsung disetting pakai file ini. Nah, fresh ini biarkan di sini saja. Jika nanti kita butuh VHD fresh, kita tinggal copy dari sini. Nah, karena apa? Karena setiap acara, misalkan simulasi, gladi, dan ujian yang utama itu berangkatnya sebelum di patching itu dari VHD fresh. Nah, kita buat folder dulu di local disk C. Kita buat folder tanpa spasi, misalkan VHD sorry VHD ANBK 2021. Nah, ini nanti adalah tempat folder untuk VHD yang digunakan ujian. Nah, berarti ini VHD-nya kita copy dulu ke C. Nah, ini yang VHD ukurannya 22 GB ini yang fresh, ini kita copy ke local disk C. Nah, ini kita copy ke sini. Nah, ini adalah VHD yang nanti akan kita gunakan untuk agenda ujian. Oke, jika sudah selesai mengcopy VHD fresh ke local disk C, ke folder ini, sekarang kita lanjutkan dengan membuat mesin virtual. Kita buka VirtualBox-nya. Nah, kemudian klik new. Nah, ini kita pilih expert mode saja atau mode pakar. Nah, ini kita pilih Windows, kemudian versinya, wah, ini masih ada settingan di BIOS yang belum disetting karena tidak muncul yang Windows versi 64 bit. Akan saya lakukan pensettingan dulu Windows-nya di BIOS-nya. Kita restart, kita masuk ke pengaturan BIOS. Oke, sudah masuk ke settingan BIOS, kemudian kita cari virtualization teknologinya atau mesin virtualnya agar bisa enable atau bisa aktif. Ini tempatnya di setiap merek server atau merek motherboardnya itu berbeda-beda. Jadi bisa dicari, biasanya ada di security, ada di menu CPU konfigurasi dan lain sebagainya. Ini coba kita masuk ke CPU konfigurasi. Nah, ini Intel Virtualization Technology ini masih disable, makanya tadi yang versi 64 di VirtualBox-nya tidak muncul. Nah, ini kita enable dulu. Oke, setelah itu kita save, change, dan reset. Yes.
Oke, setelah Windows kembali start, kita coba buka VirtualBox lagi. Kemudian new. Nah, ini kita pilih. Nah, nampaknya sudah muncul karena virtualisasi di BIOS-nya sudah disetting. Nah, ini kita pilih Windows 2012 64 bit. Nah, yang ini. Kemudian RAM-nya minimal server 8 GB nggih. Nah, ini kita seret ke paling tidak 2 strip sebelum garis merah. Oke. Kemudian kita kasih nama misalkan ANBK 2021. Jika ini kembali lagi, kita seret lagi ANBK 2021 Microsoft Windows 2012 64 bit. Kemudian kita pilih VHD-nya atau virtual hard disk-nya. Klik ini, kemudian tambahkan file VHD. Nah, kemudian klik add. Nah, ini jangan yang dipilih yang di D tadi ya. Di D tadi ada VHD fresh juga. Nah, ini untuk bahan. Jadi ini biarkan fresh, jangan dipakai. Yang dipakai yang di C yang sudah kita buat tadi. Lah, ini filenya ini jangan dirubah namanya, biar seperti ini saja. Klik, kemudian open, kemudian klik choose atau pilih, kemudian create. Nah, sebelum kita setting ke virtualnya, kita cek dulu networknya. Change adapter option. Nah, ini yang virtual host only ini jangan disetting nggih, kersane mawon. Misalkan habis dibuat RDM atau ARD yang host only, biasanya kan IP-nya dipindah ke 0.1. Nah, ini kembalikan ke 56. Misalkan ini 0. Nah, ini kembalikan ke settingan bawaan yaitu 56.1. Jika sudah 56.1, biarkan saja, tidak usah dirubah. Nah, kemudian yang LAN ke internet, biar kita nanti tidak bingung, kita rename saja internet. Kemudian yang LAN kedua kita rename client. Ini yang connect ke klien. Nah, ini kita perhatikan nama hardware-nya. Untuk yang klien ini kita pakai DGE 560T gigabit. Untuk internetnya Realtek. Nah, ini nanti kita ingat-ingat, jangan sampai lupa, jangan sampai salah setting. Yang ke klien DGE, yang ke internet Realtek. Oke. Kemudian kita kembali ke VirtualBox Manager. Ini kita klik kanan, setting. Nah, yang pertama yaitu ke sistem. Nah, tadi RAM-nya sudah disetting, sekarang prosesornya kita pakai ya 3 core lah. 4 juga enggak apa-apa. Tapi jangan sampai melebihi batas hijau. Kemudian setelah sistem, pada setting prosesor kita ke network. Nah, adapter 1 ini kita pilih Bridge adapter, atau jika OS-nya berbahasa Indonesia ini biasanya tulisannya adapter terbridge gitu. Kalau bahasa Inggris ya Bridge adapter. Advanced. Nah, ini klik allow all. Kemudian adapter 2-nya kita enable, klik. Ini kita pilih NAT. Nah, tadi yang adapter 1, nama hardware-nya, nama network-nya kita pilih yang menuju ke klien tadi. Yang menuju ke klien tadi apa? Nah, ini DGE gigabit, kita cari yang DGE.
Nah, berarti yang bawah. Ini yang adapter 1 kita pilih DGE atau yang menuju ke klien. Yang adapter 2 cukup ini saja, NAT. Oh iya, tadi ada yang lupa di sistemnya motherboard. Nah, ini kita centang hardware clock in UTC time. Nah, ini kita centang. Sistem sudah, memori sudah, prosesor sudah, network sudah, adapter 1 bridge DGE, adapter 2 nya NAT, kemudian oke. Kita close saja. Sekarang kita siapkan Exambru atau Proctor browsernya. Nah, sebelum kita siapkan Exambru-nya, kita buatkan folder dulu di C. Kita buat folder misalkan Exambru admin atau Proctor browser. Ini kayak saya kasih angka 0 biar folder ini letaknya nanti di atas. Nah, ini. Sebelum kita kopikan file Exambru ke sini, folder ini kita exclude dulu dari antivirusnya biar nanti file Proctor browser itu tidak korup atau tidak hilang. Nah, sebelum kita exclude, kita cek juga network firewall-nya. Nah, ini wajib mati. Ini kan masih on. Nah, ini kita off-kan semua. Kalau ada tampilan seperti ini jangan diklik, cuma digeser saja. Nah, nanti kalau diklik enable firewall-nya akan kembali enable. Private network juga di off-kan. Kemudian public network juga kita off-kan. Oke. Nah, seperti ini. Ini jangan di turn on nggih. Kersane off seperti ini. Kemudian kita ke antivirus. Kemudian kita setting virus and threat protection setting, kita klik manage setting. Nah, sementara real time protection atau antivirus ini kita nonaktifkan dulu sementara, okay? Kemudian kita exclude folder Exambru admin atau Proctor browser yang kita buat tadi. Nah, menunya ada di bawah, virus and threat protection. Setelah tadi dimatikan, kita ke bawah scroll. Nah, ada menu eksklusi atau pengecualian. Kita tambahkan foldernya Proctor browser tadi, add exclusion C. Nah, ini kita tambahkan folder Exambru admin, kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, kita minimize dulu, kemudian kita kopikan file Proctor browsernya. Ya, kita cek dulu sebelum mengopi Proctor browser, kita cek dulu website ANBK apakah ada pembaruan Proctor browser atau tidak. Jika tidak, ya kita cek di download berkas di web ANBK. Proctor browser online, semi online. Di sini ada Exambru client juga, ada 32 bit, 64 bit. Nah, pastikan yang dipakai ujian adalah file yang dari sini yang sudah terbaru. Jika jenengan ngopi file ini dari teman, dicek dulu versinya, nama filenya apakah sama. Jika sama berarti insya Allah versinya juga sama. Ini Proctor browser semi online terakhir 27, versi 27 11 19. Kita cek filenya 27 11 19. Oke, ini sudah sudah benar. Ini kemudian kita copy juga, kita taruh di C. Nah, Exambru admin ini kita paste di sini. Kemudian klik kanan, extract here.
Jangan lupa sebelum ekstrak pastikan tadi sudah mematikan antivirus. Nah, di sini ada 14 file. Nah, selain yang RAR nggih. Nah, ini jadi kita pilih ini ada 14 item. Pastikan ini 14 ini tidak ada yang hilang satupun. Hadir semua. Ini tidak boleh ada yang hilang. Nah, setelah kita ekstrak, kita exclude file yang berekstensi exe ini. Cara memunculkan exe ini gimana? Biasanya itu tampilan awalnya seperti ini. Biasa tampilan awalnya seperti ini biasanya. Nah, seperti ini. Format filenya tidak muncul. Ya, biar muncul, kita klik view, kemudian option, change folder option, view lagi, kemudian kita hilangkan centang di hid extension for non file type. Apply, oke. Nah, ini actionnya akan muncul. Ada dua file dengan nama hampir sama. Exe config, exe config. Ya, ini yang berekstensi exe dan ada icon-iconnya ini, filenya ini kita semuanya kita exclude saja ke Windows antivirusnya. Dikasih pengecualian biar program-program ini bisa berjalan dengan lancar tanpa dihalang-halangi atau diblok oleh antivirus. Pak, kok tidak di-disable saja antivirusnya? Antivirus di-disable bisa, tapi kalau komputer di restart itu nanti akan otomatis nyala sendiri. Real time protection-nya itu akan nyala sendiri. Kan bisa Pak dimatikan permanen, bisa, tapi itu berbahaya untuk server jenengan karena server kita ini connect ke internet. Nanti kalau ada ransomware atau virus masuk ke server dan mengganggu file-file jenengan, itu lebih berbahaya. Jadi di-exclude saja. Tadi setelah foldernya, sekarang filenya. Add exclusion file. Kita cari C exambro. Mana tadi? Nah, ini. Yang exe. 1 2 3 4 5 6